Saya buka Bu Hesti. Oke, Bu Hesti dari kegiatan pembelajarannya biasa ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 2 Pak. Kelas 2 nggih. Oke. Oke. Kalau secara umum kalau dari kegiatan pembelajarannya sudah oke, Bu, sudah bagus kegiatan pembelajarannya. Nah, tapi tinggal kita mensinkronkan terkait dengan yang ada di dalam RPP, rancangan kita. Rancangan kita itu menggunakan modelnya apa? PBL. Kan gitu, salah satunya adalah Bu Hesti itu menggunakan modelnya adalah PBL di PPL. sini. Kemudian tujuan-tujuan pembelajarannya itu pada waktu hari ini yang akan disampaikan itu ada 6 tujuan pembelajaran yang harus disampaikan, kan begitu nggak, Bu? Nah, eh, di dalam 6 tujuan pembelajaran ini lebih mengarah kepada bagaimana siswa mampu menganalisis lingkungan geografis yang ada di sekitar, kemudian terkait dengan kosakata dan sebagainya itu nggih, Bu. Kalau Oke. saya berpikir ini kok lebih tepatnya, lebih pasnya itu malahan apa, Bu? Modelnya PJPL, PCPL. Bu. Betul nggih. PJPL-nya itu apa? Anak itu membuat Juga. sebuah denah dari rumah ke sekolah. Nanti dia akan melihat lingkungan-lingkungan yang dia lalui gitu loh, Bu. Hmm. Oke, malah masuk ya. Ini kan nggih mampu menganalisis lingkungan geografis sekitar. Nah, dari situ nanti produknya apa? Produknya itu adalah Gambar eh, dari denah itu, denah dari rumah ke sekolah. Nanti kan setiap anak kan berbeda-beda denahnya, Bu. Dari betul. rumahnya mereka tinggal. Nah, dia menganalisis dia jalannya itu lewat apa dan sebagainya. Nah, ini Pak melihat dari tujuannya kok saya rasa pasnya di BJBL. Kalau misalnya ngangkat dari PBL, nah kalau PBL ini berarti kan berangkat dari suatu permasalahan gitu, permasalahan. Nah, ini yang saya belum temukan di dalam eh, apa Awal di belajarnya. di orientasi Tidak awal ada, permasalahan itu belum tidak muncul ada, gitu. Tadi Bu tidak Ratna ada juga pemantiknya tekankan ya Pak ya. betul gitu. Nah, Logikanya malah Bu lemah tadi. Bu Hesti itu malah menampilkan buku guru, buku siswa itu temanya apa ini gitu. Temanya itu yang ditampilkan. Nah, di sini itu kan nanti Bu Hesti itu kan membuat bahan ajar. Nah, bahan ajar itu yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajarannya, Bu. Buku guru, buku siswa itu kan salah satu sumber juga untuk belajar. Tapi itu sudah diimplementasikan atau sudah diambil di dalam bahan ajarnya Bu Hesti kan seperti itu nggak, Bu? Di dalam bahan ajarnya Bu Hesti kan sudah ada buku guru yang dikutip di situ kan, dan ada Betul. sumber-sumber buku lain. Nah, bahan ajar itu yang kita berikan kepada siswa yang kita gunakan untuk kegiatan pembelajarannya. Jadi jangan diberikan gambaran untuk buku itu ya, karena sudah dari kita seperti itu maksudnya. Betul, Nggih. Kan Bu Hesti kan sudah buat bahan ajar. Nah, bahan ajarnya Betul. nanti buat apa? Kalau nggak disampaikan ke siswa kan gitu. Nah, bahan ajar ini salah satu untuk siswa juga menambah wawasan pengetahuannya melalui bahan ajar yang sudah dibuat oleh Bu Hesti. Kalau biasanya kita kan bahan ajarnya itu kita tidak membuat apa, karena sudah ada di dalam buku paket kan gitu kan. Buku-buku Betul. guru, buku siswa itu yang kita tinggal gunakan. Nah, tapi di sini mencoba Bapak itu membuat bahan ajarnya. Ada bahan ajar itu yang Sendiri. nanti akan dibaca oleh siswanya kan gitu. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu ya bahan ajar itu yang kita gunakan gitu. Jadi apa ibaratnya kita akan sinkron semuanya apa yang sudah kita buat. Nah, kalau seperti itu nanti bahan ajarnya Bu Hesti buat apa, Bu? Kalau nggak digunakan, Iya. sudah dibuat. Gimana eman, Bu? Oke. Jadi arahnya ke sana gitu, Bu. Nah, kemudian eh, kalau PBL misalnya PBL berarti di sini ada pemantik permasalahannya. Misalnya permasalahannya apa? Misalnya Bu Hesti mengangkat terkait misalnya mau berkunjung ke tempatnya siapa. Tetapi kita tidak belum tahu arah-arahnya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di situ anak kan berpikir, oh dia akan menggali bertanya, kemudian apa dan sebagainya. Sampai dia akan, oh membuat sebuah gambaran ternyata, oh tadi arahnya seperti ini biar tidak lupa, maka kayak saya membuat sebuah denah dan sebagainya. Arahnya ke sana nantinya. Jadi dari pemantiknya itu dari suatu narasi yang ibaratnya misalnya ada siswa atau apa mau main kemana tapi belum tahu lokasinya. Ini apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang menjadi sebuah pemantik suatu permasalahan yang akhirnya nanti akan membuat sebuah denah misalnya terkait dengan PBL-nya.
Nah, dari situ nanti akan mengkaji lagi lingkungan yang ada di sekitar itu seperti apa saja dan sebagainya. Itu bisa berangkat kalau misalnya PBL. Tetapi kalau melihat dari tujuannya itu, di sini kan menganalisis lingkungan yang ada, lingkungan geografis sekitar, itu lebih tepatnya ke PJBL-nya. Kalau kalau pandangan saya gitu nggak Bu Besti. Kemudian kalau dari media, oke, media sudah tadi sudah ditampilkan, salah satunya menggunakan PowerPoint dan sebagainya. Kemudian terus dari aktivitas pembelajarannya juga oke. Kemudian eh, tadi sudah disinggung juga sama Bu Ratna. Ini juga ada catatan saya. Bapak Ibu, eh, kita kadang lupa, misalnya kita sudah menunjuk siswa dan sebagainya, kita tidak memberikan sebuah Ngejudge. apresiasi. Nah, di situ harusnya kita memberikan suatu motivasi. Motivasinya apa? Kita memberikan biasanya itu tepuk jempol, salut, salut gitu kan. Atau apa yang ibaratnya kita memberikan reward penghargaan kepada anak itu yang sudah mau menjawab, sudah mau maju dan tampil dan sebagainya. Bisa tepuk tangan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kita jangan menjas anak. Wah, anak ini kurang pintar, ini malah menjadi ngedownkan anak nantinya. Nah, ini Oke. hindari hindari kata-kata seperti itu. Kita eh, kan ada namanya, kalau kita dulu mungkin Bapak Ibu waktu S1 ada mata kuliah micro teaching. Kalau pendidikan itu micro teaching. Nah, di dalam micro teaching itu kita kenalkan dengan 8 keterampilan dasar mengajar. Kan begitu. Ada 8 keterampilan dasar mengajar. Salah satu keterampilan dasar mengajar itu ada keterampilan dalam memberikan penguatan. Nah, penguatan ini salah satunya aspek yang tadi. Jadi kita tidak boleh menjudge anak. Oh, anak ini main terus ini. Oh, kamu tidak mendengarkan. Kamu ini main. Nah, tapi kita arahkan dengan hal yang baik. Penguatannya itu ada penguatan verbal dan non verbal. Kita bisa lakukan dengan pendekatan. Kita mendekati, kita tepuk bahunya atau apa dan sebagainya. Kita memberikan, Nana, ini tujuan ini penting. Kalau nanti kalian tidak memperhatikan, maka nanti kelak akan seperti ini dan sebagainya. Ini salah satu penguatan. Atau memberikan penguatannya hal yang bentuk lain. Kita tepuk tangan, good job, atau hal lainnya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Gitu. Di dalam penguatannya. Tadi udah Oke. disinggung. Kemudian, eh, Kemudian kalau secara umum saya melihat oke, sudah ada evaluasinya, sudah disampaikan dan sebagainya itu sudah. Kemudian nanti di kesimpulan tadi sudah nggih, mengajak anak untuk melakukan merefleksi, menyimpulkan terkait dengan apa yang pembelajarannya, kemudian disampaikan juga anak-anak apa yang menjadi kesulitan anak-anak dalam em, kegiatan pembelajaran ini bisa tanyakan kepada anak dan sebagainya. Nah, ini salah satu rencana evaluasi apa refleksi terkait dengan kegiatan pembelajarannya. Begitu nggih Bapak Ibu dari saya Bu Hesti, Pak, terima kemudian kasih mungkin Bapak. dari Bu Emi, monggo kami persilahkan Bu Hmm, Emi. sedikit dari saya tadi, alhamdulillah ya pembelajarannya sudah lancar, cuman memang manajemen waktunya besok diperhatikan ya Bu. Nggih. Jadi kalau memang memberikan pertanyaan itu jangan menunjuk orangnya dulu ya. Jadi ya ini sudah diketahui bersama ya. Jadi pertanyaan ditujukan kepada seluruh peserta dulu atau seluruh murid, kemudian baru ditunjuk. Jadi mungkin sudah tahu juga. Ke depan untuk diingat ya. Jadi kemudian penguatan bisa dengan jempol saja bagus atau perlu. Nah, secara umum sih memang sudah bagus, karena ini kelas 2 memang harus energik ya. Gurunya harus energik, nah ini sudah lumayan energik, panjenengan suara sudah keras, terus pembelajarannya sebenarnya sudah ada PD nih ya, sudah mulai PD nih ya Bu. Percaya dirinya ada. Nggih, insyaallah Kemudian Bu. besok kalau terjun langsung pada PPL ini sudah betul-betul, karena ini kan muridnya teman-teman kita pasti ada yang ikut sama ya menggoda gitu ataupun memberikan Nggih, Bu. perjanjian, ya apa-apa. Oke, semangat Bu. Nggih, Bu. Mudah-mudahan Terima kasih. lebih sukses lagi di PPL berikutnya. Nggih. Oke, monggo Pak Haji. Oke, nggih.
Matur nuwun. Kita beri Terima kasih. applause dulu untuk Bu Hesti yang luar biasa. Terima Oke. kasih. Bapak, ini berarti saya stop itunya Oke, recordingnya. bisa stop. Oke. Pak, tanya